Saya Bung Toel, pengamat sepak bola. Kita akan bahas soal timnas Indonesia yang sedang berlaga di SEA Games. Tentunya harapan medali emas digantungkan di pundak para pemain timnas SEA Games U22 karena kita sudah 32 tahun menantikan medali emas. Terakhir tahun 91 ketika SEA Games sepak bola masih di level senior. Sekarang sejak 2001 SEA Games sepak bola untuk kelompok umur under 22. Senior juga sih, tetapi memang kelompok usia yang masih sangat muda di kelompok senior U22. Nah, kalau saya lihat penampilan kemarin timnas Indonesia melawan Filipina, tentu menang 3-0 sih secara jumlah gol cukup meyakinkan. Tetapi kalau sekedar menang saja kan saya pikir kita harus bisa melihat lebih, melampaui dari sekedar gol. Karena kalau kita lihat gol yang terjadi di penghujung babak pertama, satu Marcelino, lalu di penghujung babak kedua ada 2 gol dari Fajar Faturrahman maupun Jauhari. Jadi ada gol-gol yang tercipta di ujung. Kalau kita bicara Filipina, kualitas teknisnya di bawah Indonesia. Jadi timnas Indonesia memang wajar menang. Artinya sorotan saya bukan pada sekedar menang, tetapi bagaimana timnas Indonesia bermain. Nah, kalau waktu lawan Filipina saya lihat timnas Indonesia belum padu secara organisasi. Belum kelihatan bentuk yang maksimal atau sempurna. Masih banyak kesalahan. Di babak pertama terutama ada banyak kontrol yang salah, passing yang salah, pengertian yang salah. Jadi saya pikir di babak pertama sebetulnya penampilan kita kurang mengesankan. Hanya untung ada gol di penghujung babak pertama dari Marcelino yang membuat situasi mental, kepercayaan diri agak membaik gitu loh. Jadi overall kalau saya nggak puas melihat penampilan lawan Filipina meski menang 3-0 karena penampilan secara keseluruhan belum padu, secara unit organisasi belum padu, determinasi juga menurut saya sih masih kurang, agresivitas juga masih kurang, dan masih banyak melakukan kesalahan sendiri. Semoga kesalahan-kesalahan itu bisa diperbaiki di pertandingan berikutnya, yang kedua lawan Myanmar, lalu lawan Timor Leste, yang ketiga dan lawan tuan rumah Kamboja di pertandingan terakhir penyisihan grup. Untuk pertandingan menghadapi Myanmar, saya lihat starting line up yang kemarin mayoritas akan dipertahankan. Kecuali sayap kanan, James Kelly-Schroyer menurut saya akan digantikan. Jadi kalau lihat pertandingan pertama lawan Filipina dari starting line up yang pertama itu, 11 starting line up, hanya sisi sayap kanan James Kelly-Schroyer yang menurut saya sih menjadi kartu mati atau tidak maksimal. Maka begitu babak kedua digantikan oleh Fajar Faturrahman, permainan lebih membaik gitu loh. Jadi overall saya lihat komposisinya akan kurang lebih seperti itu. Di penjaga gawang, Hernando Ari akan tetap jadi pilihan utama, walaupun masih sangat terbuka rotasi Muhammad Adi misalnya. Adi Satrio bisa menjadi pilihan lain buat penjaga gawang. Ini soal rotasi, tetapi kalau nggak ada masalah menurut saya Hernando Ari akan tetap jadi pilihan pertama. Di belakang juga kelihatan Kapten Rizky Ridho akan didampingi dengan Alfreanda Dewangga. Lalu di kiri Pratama Arhan yang menurut saya sih kemarin lawan Filipina juga belum di penampilan maksimalnya, belum, masih di bawah standar. Lalu di kanan Rio Fahmi masih akan jadi pilihan pertama. Lalu di tengah Raihan gelandang bertahan menurut saya sih nggak terlalu mengesankan juga di babak pertama. Saya hanya nggak ngelihat pilihan lain di gelandang bertahan di posisi ini. Jadi saya menganggap bahwa posisi gelandang bertahan, posisi nomor 6 akan milik Raihan, lalu didampingi 2 gelandang di depannya itu yang lebih menyerang adalah Beckham Putra, nomor 10 dan juga Marcelino Ferdinand. Nah lalu 3 penyerangnya ada Witan, ada Ramadan Sananta, dan kanannya menurut saya sih Fajar Faturrahman, bukan James Kelly-Schroyer lagi gitu loh. Jadi menurut saya sih komposisi itu akan masih dipertahankan, tidak akan drastis berubah begitu banyak karena setelah pertandingan pertama menang, penting untuk memperlihatkan konsistensi performan yang membaik. Lewat umpan Rio Fahmi yang diselesaikan oleh Marcelo oleh kamera tadi, sehingga kalau kita lihat penampilan di babak pertama kemarin lawan Filipina, memang Marcelino Ferdinand memberikan sebuah pembedaan. Kalau bicara yang lebih senior sebetulnya di timnas SEA Games kali ini Witan Sulaiman.
kita berharap pada Witan yang selalu bisa memberikan sebuah penampilan berbeda gitu loh, atau membedakan selama ini baik di timnas senior juga. Tetapi entah kenapa saya lihat di SEA Games kali ini penampilan Witan, atau paling tidak di pertandingan pertama kemarin lawan Filipina, penampilan Witan di bawah standar. Nah, ini juga persoalan yang saya lihat bukan kali ini saja. Jadi sejak menikah, balik lagi ke Eropa, pulang lagi ke dalam negeri, gabung dengan Persija, di Persija pun penampilan Witan belum membaik gitu loh. Tapi tetap karena reputasinya Witan di tim nasional, dibawalah ke timnas SEA Games dan kelihatan belum bisa memberikan sebuah warna. Justru Marcelino Ferdinand menurut saya yang memberikan warna lain, memberikan sentuhan lain, memberikan gaya lain. Sisi kreativitas, attacking ada di Marcelino. Bukan semata-mata karena dia mulai berkarir di Liga Belgia, tetapi saya lihat memang pemain ini punya bakat yang berbeda, talenta yang berbeda, potensi yang berbeda, agak berbeda dari yang lainnya. Dan menurut saya sih pengalaman baru beberapa bulan di Belgia juga mungkin memberikan sebuah kepercayaan diri yang lain bagi Marcelino. Jadi itu nilai plus, nilai tambah buat timnas SEA Games ini diberikan atau disorongkan oleh seorang Marcelino Ferdinand. Semoga dia tetap konsisten dan makin membaik penampilannya. Untuk timnas SEA Games ini, posisi striker ada 2 pemain yang dipilih untuk mengisi posisi nomor 9 atau striker. Ada Ramadan Sananta, ada dari PSM, ada Titan Agung dari Bayangkara. Ramadan Sananta cukup konsisten di klubnya bersama PSM, mencetak 11 gol. Jadi kalau untuk ukuran pemain lokal, asli domestik, Ramadan Sananta ini pemain yang paling subur, 11 gol. Di luar pemain-pemain asing yang jadi top scorer dan pemain naturalisasi seperti Spaso. Jadi Ramadan Sananta menjadi pilihan pertama. Hanya waktu penampilan lawan Filipina saya lihat Ramadan Sananta belum keluar penampilannya. Ragu-ragu, masih serba salah, ada peluang yang terbuang gitu loh. Nah, backupnya adalah Titan Agung, pemain asal Bayangkara FC. Waktu uji coba lawan Libanon yang pertama, waktu uji coba pertandingan pertama lawan Libanon, saya nggak ngelihat Titan Agung juga excellent atau brilliant gitu, atau potensi yang berbeda, yang hebat. Makanya sebetulnya muncul pertanyaan, kenapa yang dipilihnya duet kombinasi Ramadan Sananta dengan Titan Agung? Kenapa bukan Ramadan Sananta dan Hoki Caraka? Hoki Caraka yang timnas U20, yang menjadi pilihan pertama pelatih Sinteyong di timnas U20 untuk level Piala Dunia. Jadi Hoki ini kan mau main di Piala Dunia U20, levelnya Piala Dunia, menurut saya grade-nya, persaingannya, challenge-nya, tantangannya nggak berbeda dengan SEA Games yang U22. Karena kalau sudah memasuki U18, 19, 20, 21, 22, sebetulnya secara fisikal, secara mentali nggak jauh berbeda. Hanya pemain yang punya jam terbang lebih tinggi lah yang performanya akan baik. Dan menurut saya Hoki Caraka pun kan punya jam terbang di Sleman. Jadi pertanyaan besarnya adalah kenapa bukan Hoki Caraka? Kalau Hoki Caraka yang masuk, maka ini adalah sebuah alternatif atau opsi di lini depan, bisa Ramadan Sananta, bisa Hoki Caraka. Tetapi sekarang opsinya memang yang paling kuat Ramadan Sananta. Baru kemudian Titan Agung. Karena saya nggak ngelihat Titan Agung levelnya istimewa gitu loh. Belum kelihatan itu loh. Bukan mengecilkan, bukan merendahkan, tetapi itulah pertanyaan-pertanyaan yang muncul gitu loh. Kalau pilihan nomor 9 striker itu Ramadan Sananta dan Hoki, maka menurut saya timnas itu punya 2 pilihan opsi pada diri 2 pemain itu. Di SEA Games kali ini sebetulnya saya lihat bahwa Indonesia beruntung masuk di grup A bersama tuan rumah Kamboja, Filipina, Myanmar, dan Timor Leste. Overall saya pikir persaingan di grup bisa diatasi oleh Indonesia. Jadi saya nggak lihat soal menang kalahnya, karena secara prediksi peluang Indonesia untuk menang besar lah untuk grup ini. Jadi grup ini menurut saya akan dilewati oleh Indonesia. Maka kuncinya adalah sebetulnya pertempuran semifinal nanti. Kenapa? Karena gol kita di SEA Games kan medali emas. Jadi buat saya semifinal itu adalah proses untuk mematangkan, untuk mempersiapkan timnas Indonesia melawan semifinal.
Menang betul penting, tetapi bagaimana caranya menang juga itu penting. Nah, makanya kita akan lihat bahwa dari lawan Myanmar, lawan Timor Leste, lawan Kamboja, kita ingin timnas kita bukan saja menang tapi terus membaik penampilannya. Sebagai apa? Sebagai bekal menghadapi siapapun calon lawan di semifinal dari grup B, grup sebelah yang secara komposisi lebih ketat lah persaingannya. Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura di sana kan. Lalu juga ada Laos. Kalau di grup A sendiri, kalau saya lihat bahwa persaingan yang paling mungkin menyulitkan Indonesia tuan rumah Kamboja. Bukannya hebat, bukan kita terlalu overrated pada Kamboja, bukan, tapi Kamboja satu tuan rumah, kedua dalam beberapa tahun terakhir memang ada peningkatan pengembangan sepak bola di Kamboja juga di timnasnya. Mereka bekerja sama dengan Jepang, jadi adalah yang kita lihat bahwa sepak bola Kamboja berkembang membaik. Dan itu buat saya sih hanya masih dalam level akan menyulitkan saja. Tetapi bahwa Indonesia akan lewati grup A, persaingan grup A, saya yakin timnas Indonesia akan lewati grup A, hanya dengan cara seperti apa? Cara sekedar menang atau menang dengan meyakinkan, dengan permainan yang terus membaik. Nah, itu yang sebetulnya kita cari, bahwa Indonesia bermain menang tapi juga terus membaik sebagai bekal menghadapi siapapun di semifinal. Dari catatan-catatan penampilan kemarin, maka menurut saya sih yang harus ditingkatkan dari timnas Indonesia di SEA Games adalah satu, determinasi. Jadi main dengan tempo yang lebih agresif, lebih intensitas. Intensitinya tuh lebih kuat gitu loh. Jadi kelihatan. Lalu kontrol dikte permainan harus lebih baik. Lalu passing kontrol harus lebih baik. Jangan terlalu banyak kesalahan seperti lawan Filipina. Lalu antar unit, kerjasama antar unit harus bagus. Itu yang disebut organisasi. Organisasinya lebih rapi, lebih solid gitu loh. Kapan main cepat, kapan bisa drop tenang. Jadi semuanya harus ada kontrol di situ menurut saya. Yang ketiga adalah kepercayaan diri, mentalitas. Jadi satu persatu selesaikan, lalu tinggal fokus menghadapi semifinal siapapun. Memang kalau bicara kekuatan, di sana ada Thailand dan Vietnam yang menjadi unggulan untuk lolos ke semifinal. Nah, buat Indonesia nggak usah milih, lawan siapapun harus siap dihadapi. Mau Thailand di semifinal harus siap dihadapi, mau Vietnam di semifinal harus dihadapi. Karena kalau ingin emas, kita harus siap menghadapi kedua-duanya. Karena kalau bicara sejak 2001 SEA Games, Thailand 7 kali juara SEA Games, Malaysia sempat mencuri 2 kali, 2009 sama 11. Lalu Vietnam di 2 edisi terakhir, 2019-2021. Jadi kalau kita bicara kekuatan sepak bola Asia Tenggara di SEA Games, maka kita bicara tentang Thailand, tentang Vietnam, dan Malaysia yang sudah juara dalam konteks sepak bola SEA Games U22 sejak 2001. Thailand 7 kali, Malaysia 2 kali, Vietnam 2 kali. Jadi kalau Indonesia fokusnya ingin merebut emas, ya mau lawan Thailand, mau lawan Vietnam di semifinal, harus siap dihadapi. Tentu saja bagaimana penampilan timnas Indonesia itu, setup-nya, skenario-nya, preparasinya disiapkan oleh tim kepelatihan, oleh Indra Safri dan kawan-kawan. Kalau unitnya belum bekerja secara maksimal, organisasi timnya belum rapi, ya berarti pekerjaan pelatihnya belum maksimal. Berarti masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Indra Safri dan kawan-kawan supaya organisasinya makin rapi. Kalau determinasinya belum kencang, intensitasnya belum kencang, ya berarti memang masih ada pekerjaan rumah yang harus dikerjakan oleh pelatih. Kalau pemain kita ke semifinal dan final harus disiapkan mentalnya, itu juga pekerjaan pelatih gitu loh. Nah, salah satu pekerjaan pelatih yang bisa kita menjadi sebuah pertanyaan waktu lawan Filipina adalah waktu babak kedua dapat penalti yang kemudian gagal dieksekusi oleh Rizky Ridho. Pertanyaan besarnya adalah apakah Rizky Ridho memang penendang pertama yang ditunjuk di kamar ganti oleh pelatih sebagai penendang pertama, atau itu inisiatif Rizky Ridho? Karena memang agak kurang lazim Rizky Ridho menjadi eksekusi pertama, atau kita jarang melihat Rizky Ridho menjadi eksekutor penalti, baik itu di kompetisi bersama klubnya Persebaya di musim kemarin gitu loh. Nah, kalau kemudian di situasi yang masih krusial, Indonesia baru unggul 1-0, penampilannya belum mengesankan, ada dapat sebuah
peluang tendangan penalti dan kemarin Rizky Ridho ambil dan gagal, maka ini kan jadi penting. Untungnya kan dapat lagi 2 gol di penghujung babak kedua. Kalau enggak, menang 1-0 ini sebuah alarm besar kan. Nah makanya ini juga pertanyaan, otokritik buat pelatih, introspeksi buat pelatih, apakah itu ditunjuk di kamar ganti oleh pelatih sebagai penendang pertama, atau tidak ada penunjukan itu, lebih kepada inisiatif Rizky Ridho di lapangan karena pemain lain nggak berani ngambil, maka ini juga adalah sebuah catatan koreksi yang harus dipersiapkan. Kalau ada situasi mendapatkan tendangan peluang tendangan penalti, maka pelatih harus lebih seksama siapa penendang pertama di tim itu. Apakah Marcelino, apakah Witan Sulaiman, apakah Beckham Putra, apakah Ramadan Sananta. Nah itu harus jelas di tim SEA Games 2022 di tim SEA Games U22 2023 ini. Jadi itu pekerjaan Indra Safri dan kawan-kawan. Untuk apa yang saya lihat baru satu pertandingan lawan Filipina, saya nggak bisa terlalu optimis medali emas, tetapi untuk semifinal saya optimis. Untuk semifinal, sejak awal berangkat pun saya optimis bahwa Indonesia pasti lewati grup A, lalu akan ada di semifinal. Nah, soal medali emas apa tidaknya akan sangat tergantung pertarungan di semifinal. Apakah itu dengan Vietnam, apakah itu dengan Thailand, itulah kuncinya. Kalau di semifinal bisa lewatin salah satu dari Thailand atau Vietnam, baru saya merasa bahwa kita punya optimisme yang cukup besar untuk medali emas dibawa pulang ke tanah air setelah 32 tahun.